Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Pur di sini menemani kalian belajar mata pelajaran matematika ya. Baik, apa kabar anak-anak semuanya kelas 8A, B, dan C? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik, Pak Pur akan mengajarkan kalian mengenai koordinat kartesius yang ada di LKS kalian halaman 15, yaitu bab kedua ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Kita akan belajar mengenai kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah koordinat kartesius di mana arah yang ke sini, yang mendatar, horizontal ya, mendatar atau horizontal, itu kita simbolkan X. Sedangkan yang ke atas ke bawah atau vertikal itu lambangnya Y. Jadi ini miliknya X, ini miliknya Y. Nah, di sini di titik tengahnya ini kita kasih titik 0. Jadi yang sebelah X sebelah kanan ini nilainya positif, X sebelah kiri ini negatif, terus Y yang arah ke atas itu positif, dan yang ke bawah adalah negatif. Nah, misalnya ada titik di sini, titik A. Jadi kalau umpamanya kita baca berarti A, B. Jadi angka yang di sini itu miliknya X, angka yang di sini miliknya Y. Jadi X dulu penulisannya baru Y. Ingat ya, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Jadi perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Jadi bidang koordinat kartesius terdiri atas kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan di sini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, nilai X dan Y pada masing-masing kuadran dapat dilihat sebagai berikut. Jadi pada kuadran pertama, X-nya itu nilainya positif dan Y-nya juga positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif karena arah ke sini X-nya, Y-nya ke atas. Jadi di sini Y-nya positif. Kuadran ketiga, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif juga. Kuadran keempat, yaitu X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif ya. Jadi ada 4 bagian, 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Selanjutnya kedudukan titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Nah, perhatikan gambar di sini. Dari titik tersebut, tarik garis lurus vertikal ke arah sumbu X. Ternyata garis tersebut menyentuh angka 4. Jadi kalau umpamanya di sini kita ada titik di sebelah sini, kalau kita tarik ke atas garis seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nilainya X-nya adalah 4. Kalau Y-nya berapa? Y-nya kita tarik. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinat titik itu adalah 4,6. Jadi 4-nya itu X-nya, 6-nya itu Y. Jadi ini titiknya ya. Kita tarik ke sini berarti 4, ke sini berarti 6. Jadi titik koordinatnya adalah 4,6. Baik, selanjutnya kedudukan titik terhadap titik tertentu. Nah, A atau B ya. Jadi misalkan seperti ini, dari titik 1 dan 2, 1 dan 2 kita tarik garis. Nah, seperti ini, seperti contoh yang Pak Pur lingkari ini. Buat sumbu X dan sumbu Y baru yang berpotongan di titik tersebut. Hitung posisi koordinat titik A dari sumbu X dan sumbu Y yang baru.
Nah, ternyata dari gambar tersebut dapat ditunjukkan bahwa titik A berada pada koordinat 3,4 dari sumbu-sumbu koordinat. Jadi umpamanya di sini titiknya kita tarik berarti ada 4. Terus yang ke sini mana ya? Nah, 3. Jadi di 3 berarti A-nya itu berada di, nah perhatikan, jika koordinat titik A 4,6, nah perhatikan ini 4,6, berapakah koordinat titik tersebut dari titik 1,2. Jadi kita dari titik 1,2 buat sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau umpamanya di sini hasilnya berapa? Kita hitung ya. Jadi dikurangi 1, jadi 1, 2, 3. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari angka 1 ke angka 4 itu ada 3. Terus yang Y-nya dari angka 2 ke angka 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk titik A berada pada koordinat 3,4 dari sumbu-sumbu koordinat yang baru. Selanjutnya yaitu geometri dalam bidang koordinat ya. Ini tulisannya koordinat kartesius. Yang pertama menentukan jarak antara dua titik. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Langkah yang pertama menentukan koordinat dari kedua titik tersebut. Misalkan koordinat dari dua titik tersebut adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Langkah kedua menghitung jarak dua titik tersebut menggunakan rumus. Ini rumusnya ya, diingat ya, jarak sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Misalnya ada contoh seperti ini ada garis AB, A itu titiknya di 2,1, X-nya 2, Y-nya 1, dan B 5,5. Nah, tentukan jarak antara titik A dan B. Jadi X2-nya itu B ya, 5. Jadi ini X2, Y2. X2-nya 5, Y2-nya 5. Kalau ini X1-nya 2, Y1-nya 2. Jadi X2-nya 5, X1-nya 2, 5 dikurangi 2, 3, 3 pangkat 2, 9. Selanjutnya 5, Y2-nya 5, Y1-nya 1. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Jadi 9 ditambah 16 hasilnya 25, akar 25 yaitu 5. Jadi jarak A ke B adalah 5 satuan. Selanjutnya menentukan bentuk keliling dan luas bangun datar. Nah, contoh ABCD merupakan sebuah bangun dengan koordinat titik sudut A 1,2, B 5,2, C 5,5, dan D 1,5. Apakah bentuk bangun ABCD? Hitunglah panjang masing-masing sisinya serta keliling dan luasnya. Perhatikan gambar ini jawabnya ya. Jadi A-nya di sini 1, 2 ya. Ingat, X-nya 1, Y-nya 2. Selanjutnya B-nya 5, 2. C-nya 5, 5. Terus D-nya 1, 5. Nah, bangun datar yang terbentuk adalah persegi panjang dengan panjang 4 satuan dan lebar 3 satuan. Jadi kelilingnya yaitu 2 dikali 4 tambah 3, 2 kali 7, hasilnya 14 satuan. Luas persegi panjang yaitu 4 kali 3, jadi 4 kali 3, 12. Nah, baik anak-anak, bagi kalian yang tadi penjelasan Pak Pur kurang jelas, bisa ditanyakan langsung lewat WA Pak Pur ya. Bisa chat pribadi atau telepon ya. Baik anak-anak, itu saja untuk pelajaran hari ini. Hari ini tidak ada tugas, jadi kalian hanya mempelajari materi tersebut. Sekian dari Bapak, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.